Halo guys, balik lagi bersama gue Taka Jason dan kali ini gue ingin membahas Nous, Ion of Erudition. Nous, Ion of Erudition adalah superkomputer yang dibuat oleh Xander Wan Kuwabara untuk memecahkan setiap misteri yang ada di alam semesta. Karena berdasarkan ungkapan dari Adrian Spencer Smith, Maksudku Spencer Smith, menurutnya segala pertanyaan yang belum diketahui itu pasti memiliki jawabannya. Karena kalau tidak, maka seharusnya itu bukan pertanyaan. Karena pertanyaan dapat dipertanyakan karena itu memiliki jawaban. Namun, kebenaran mengenai Xander membuat Nous masih dipertanyakan. Bahkan Silverwolf sendiri tidak yakin bahwa informasi ini benar atau tidak. Karena informasi ini masih berdasarkan legenda. Nous merupakan ion yang sangat misterius. Keberadaannya dan niatnya tidak dapat dipahami. Tapi yang pasti mereka memiliki tujuan untuk memecahkan semua misteri yang ada. Nous juga dikatakan sebagai entitas yang maha tahu. Nous juga dikatakan Nous juga dikatakan sebagai entitas maha tahu atau omniscient. Walau hal tersebut tidaklah benar, karena mereka sendiri masih memecahkan berbagai misteri. Dan juga mereka tidak omniscient karena adanya keberadaan sang pengacau informasi ya. Yaitu si ubur-ubur gila, penyakit pengubah segalanya menjadi cosmic fragment cuy. Dan segala kebaikannya. Baik sekali anjir. Yaitu The Enigmata, si mitos. Namun Nous sendiri bukanlah dewa yang memberikan kita solusi atau jawaban. Malahan dia memberikan kita serangkaian pertanyaan yang tak terbatas jumlahnya. Yang jawabannya harus kita temukan sendiri. Kocak emang nih Ion cok. Padahal Nous dibuat supaya Xander dan manusia mengetahui berbagai misteri. Malah ngasih misteri. Bahkan pertanyaan Deherta tidak pernah dijawab oleh dirinya. Tapi Nous pernah memberikan jawaban kepada satu orang. Kalau Xander nggak tahu ya, kayaknya mungkin dikasih tahu sih. Atau mungkin nggak. Dan orang tersebut adalah Batavia Adler Somerville. Ya, ini adalah tokoh yang disebutkan dalam Simulated Universe Unknownable Domain. Mungkin gua akan bahas itu nanti. Sebelum Border Star Trade War, Lois Fleming sedang berpidato tentang pengunduran dirinya. Dan pada saat itu, Fully the Remembrance memunculkan dirinya dan memantulkan berbagai memori. Dan memori tersebut dicatat oleh Kandalegraphos. Memori tersebut berisi tentang 3 prediksi Nous, Border Star Trade War, First Mechanical Emperor's War, dan kematian Rubert oleh Paul Kakakamon. Ya, Border Star Trade War dan First Mechanical Emperor War benar terjadi. Yang juga kematian Rubert sudah di-leak atau di-spoiler sama Enigmata, si mitos, pada pidato Lois Fleming waktu itu, dalam bentuk teka-teki yaitu bunga dan darah. Pada saat ini, Paul Kakakamon ingin menusuk Rubert 1. Namun, The Equilibrium dan mitos The Enigmata datang untuk menghentikan Paul Kakakamon. Dengan Enigmata yang menghancurkan konsep momen, serta dengan yang mencoba memindahkan pisau Paul Kakakamon. Namun, semua upaya tersebut gagal, dan prediksi Nous beneran terjadi. Hal ini membuat Herta takjub dengan Nous, karena bahkan dan Enigmata sekalipun tidak dapat menghentikan prediksi Nous. Kemudian, pada Second Mechanical Emperor War, Batavia Adler Somerville berhasil menemukan inti dari Scepter, atau tongkat kuasa milik Kaisar Rubert, yang kemudian dipakainya untuk melihat isi kepala dari Nous. Post Glory Blood Era, atau setelah Glory Blood Era. Glory Blood Era adalah era di mana perkembangan perdagangan antar bintang menjadi sangat pesat, dan ini berlangsung selama 500 Ember Era. Yang kemudian Nous berhenti menghitung, alias berhenti memecahkan misteri alam semesta. Alasannya sih tidak diketahui, entah nih kenapa Ion berhenti. Dalam Simulated Universe Unknownable Domain juga, kita dikasih tahu bahwa setiap jenis yang ada di alam semesta itu merupakan synapsis dari Nous. Apa itu synapsis? Itu adalah tempat-tempat jaringan neuron yang terhubung di dalam otak. Bisa dikatakan pemikiran para jenis juga merupakan pemikiran dari Nous, yang terextend atau meluas ke dunia fisik sebagai manifestasi dari Nous, atau pemikiran ionik. Nous sebenarnya juga sudah memprediksi segalanya, bahkan apapun pergerakan manusia seperti Herta, Ruamei, dan lain-lain itu sudah diprediksi oleh Nous. Ini disebut oleh Paul Kakakamon sebagai instance, yaitu alam semesta sudah ditentukan oleh masa lalu. Namun setiap perubahan kecil yang kita lakukan itu akan mengubah masa depan. Seperti kematian seseorang menyebabkan perang mekanikal pertama, kesalahan dalam variabel virus anti-organik membuat perselisihan antara cendekiawan, dan lain sebagainya.
Selama beberapa variabel atau perubahan kecil ditambahkan, itu akan mengubah drastis masa depan. Untuk hal ini akan sangat panjang jika saya bahas di sini. Ini akan saya bahas di video mengenai simulated universe unknownable domain, atau yang kita ketahui sebagai domain rahasia. Kemudian dijelaskan bahwa setiap penemuan jenius itu sebenarnya sudah ditemukan oleh Noh sebelumnya. Sehingga terkadang beberapa orang menganggap memecahkan misteri itu usaha yang sia-sia. Karena itu semua sudah dipecahkan oleh Noh ribuan tahun yang lalu. Nih Ayan emang agak-agak cok, nyuruh jenius cari jawaban yang ternyata jawabannya udah diketahui. Mana kalau orang berhasil mecahin misterinya, si Noh ini diem aja cok, kagak ada apresiasi sama sekali. Pada star kalender 3400 sampai 4000, pada masa krisis kepercayaan Xianzhou Alliance. Pada masa ini, Xianzhou kehilangan kepercayaan kepada Abundance. Maka dari itu mereka berpindah kepercayaan kepada Clifford dan juga Nous, yang akhirnya menjadi divisi teknologi dalam Xianzhou. Dan salah satu alatnya adalah Jet Abacus, yang simbol di Jet Abacus ini hanya dapat dipahami oleh diviners, seperti Fuxuan ya. Pengetahuan dari Nous juga yang membuat Xianzhou dapat membuat Matrix Prescience of Ultima, yaitu sebuah alat yang mengekstrapolasi masa lalu untuk memprediksi atau melihat masa depan. Berabad-abad yang lalu, Xianzhou mendapat pengetahuan dari Nous yang akhirnya menjadi dasar dari perhitungan Matrix, yaitu perhitungan untuk memperhitungkan masa depan. Key of Wisdom, yaitu ini adalah kunci untuk membuka Nous Temple. Tapi mendapatkan kunci ini lebih gampang dibandingkan menemukan Nous Temple. Ya, walau Fuxuan sudah menemukan ini ya. Kunci ini pernah digunakan oleh Fuxuan yang telah menemukan Nous Temple. Dan di sini Fuxuan bertemu dengan manifestasi Nous yang berwujud orang tua buta berkacamata hitam. Ya, di sini Fuxuan meminta Nous untuk memberikan mata ketiga, alias Omnisia. Dan itu diberikan oleh mereka ya, yaitu Nous. Mata ini dapat melihat berbagai probabilitas untuk melihat pandangan ke masa depan, serta melihat perubahan dunia. Ya, ini mirip-mirip dengan Matrix Prescience of Ultima ya. Namun ini memiliki dampak yang harus ditanggung oleh Fuxuan, yaitu sakit yang luar biasa. Bahkan Nous sendiri tidak menganggap ini sebagai berkah, melainkan kutukan. Oke, pembahasannya kita akhiri di sini karena ya ini udah selesai gitu. Ngomong-ngomong maaf kalau misalkan upload ini lama ya karena ada beberapa masalah. Jadi maaf aja kalau misalkan ini lebih lama uploadnya daripada video-video sebelumnya.